Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GBI Warakas tanggal 21 hari Minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita baca satu ayat yang indah sekali. Satu pengajaran yang diajarkan oleh Yesus yang sering dilupakan oleh kita orang percaya. Hari ini kita ambil bacaan kita dalam Matius pasal 6 ayat 12. Saya bacakan pada siang hari ini. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya baca sekali lagi, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui, apa luar biasanya orang menjadi pengikut Kristus adalah dosanya diampuni. Ada banyak ajaran agama yang setiap kali orang membuat kesalahan, mereka minta ampun, tetapi mereka tidak ada kepastian bahwa dosanya itu diampuni. Moga-moga hanya Yesuslah yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengampuni dosa kita apabila kita mengaku dosa kita. Jadi pengampunan dosa adalah hal yang sangat luar biasa. Satu hak yang diberikan kita sebagai orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan mengalami hak istimewa. Hak dosa diampuni. Hak dosa diampuni. Tetapi ada salah satu persoalan penting yang harus kita catat. Untuk mendapatkan hak dosanya diampuni adalah dengan satu cara. Dengan cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kelihatannya orang hanya ingin menikmati satu hak istimewa, yaitu dapat pengampunan dosa. Tetapi kita sering tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ini kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada hari ini. Jadi bagaimanakah cara Tuhan mengampuni kita? Cara Tuhan mengampuni kita adalah dengan cara kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu kita harus mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Dan ini persoalannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti kita tahu, di dalam kehidupan keseharian kita berbuat salah kepada orang lain. Orang lain berbuat salah kepada kita. Dan kita semua berbuat salah kepada Tuhan. Setiap hari kita membuat kesalahan, berarti catatan dosa kita semakin hari semakin banyak. Semakin hari semakin banyak. Semakin hari semakin banyak. Dan setiap dosa walaupun kecil sekalipun tidak bisa membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Dosa tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi dosa membawa kita kepada penghukuman yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang melakukan dosa. Karena dosa adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Dan upah dosa menurut Alkitab adalah maut. Kata maut atau kematian. Kematian bukan sekedar kematian secara badani. Kematian berarti hidup di dalam hukumannya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam rumah tangga, begitu banyak orang yang hidup dengan tidak ada pengampunan. Suami mana yang tidak berbuat salah kepada istri? Istri mana yang tidak berbuat salah kepada suami? Orang tua mana yang tidak berbuat salah kepada anak-anak? Dan anak-anak mana yang tidak berbuat salah kepada Tuhan? Artinya kita setiap hari berbuat salah, saling menyakiti, saling mencemooh,
Ada juga yang saling mengkhianati satu sama lain dalam hubungan suami istri, dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan anak dan orang tua, dalam hubungan adik dan kakak. Dan kita setiap hari membuat kesalahan dan kesalahan dan kesalahan. Yang kita lakukan adalah ketika kita berbuat salah, kita selalu meminta ampun kepada Tuhan. Kita selalu meminta pengampunan daripada Tuhan. Tapi pernahkah kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Pernahkah kita memberikan pengampunan buat orang lain yang bersalah kepada kita? Tidak. Kita sering lupa untuk mengampuni orang lain. Kita meminta ampun kesalahan kita kepada Tuhan, tapi kita jarang meminta maaf kepada orang yang orang lain yang bersalah kepada kita, atau sebaliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi syarat untuk dosa diampuni adalah kita mengampuni orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi seberapa banyak kita mengampuni orang lain? Kalau kita mengampuni kesalahan suami kita 50%, berarti Tuhan mengampuni kita 50%. Kalau kita mengampuni istri kita cuma 50%, berarti Tuhan mengampuni kesalahan kita 50%. Kalau orang tua mengampuni kesalahan anak-anak 50%, berarti Tuhan mengampuni kesalahan orang tua juga 50%. Artinya seperti kita mengampuni, seperti itu juga kita diampuni oleh Tuhan. Bahkan di Alkitab Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Saya akan baca Alkitab ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi saudara yang dikasih kepada Tuhan, ketika kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan kita teringat ada orang lain yang kita sakiti hatinya, atau ada orang lain menyakiti hati kita dan kita sulit mengampuni, Yesus mengajarkan untuk kita pulang dulu dan memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita itu dulu, baru kita kembali beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan sekarang? Gereja-gereja bertumbuh atas dasar kebencian. Ada gereja yang bertumbuh atas perpecahan dari gereja lain. Gereja itu bertumbuh atas dasar kebencian kepada gereja yang ditinggalkan. Jadi orang-orang yang membawa nama Tuhan, memuji Tuhan dengan tangan yang diangkat, dengan sorak-sorai yang sukacita memuliakan Tuhan, tapi dalam hatinya dia tidak mengampuni orang lain. Bagaimana mungkin dia berbicara hidup yang kekal, padahal dia tidak mengampuni orang lain. Dia membenci gereja yang pertama dia tinggal, pendeta dia benci, jemaat dia benci. Bahkan kalau dia ingat pendetanya dia sakit hati dan dongkol. Bagaimana mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan kebencian? Artinya apa? Jujur, di situ tidak ada Tuhan. Yesus mengajarkan, hei hamba-hamba Tuhan, hei setiap pelayan Tuhan, hei jemaat Tuhan, kalau kau mau beribadah, teringat orang lain punya masalah dengan ibumu, bapakmu, adikmu, kakakmu, pendetamu, sahabat. Selesaikan dulu masalah. Ampuni dia. Kalau dia nggak mau ngampuni, itu urusan dia. Kita datang, kalau kita ada salah, kita minta maaf. Kalau dia ada salah, kita maafkan dia. Setelah itu baru kita kembali beribadah. Bagaimana sekarang dengan gereja? Jangan sekarang. Suami pergi beribadah dan melayani dengan kemarahan pada istri dan anak-anak. Ibu-ibu pergi pelayanan setiap hari dengan kebencian terhadap suami. Anak-anak pergi beribadah dan melayani Tuhan, tapi mereka benci orang tua. Ada juga yang membenci pendeta yang ditinggalkan dulu. Ada membenci saudaranya. Tapi mereka bersukacita dan berkata, haleluya, puji Tuhan, kita nanti tinggal di sorga. Pertanyaannya, sorga mana yang akan dituju oleh kita kalau kita hidup tanpa mengampuni orang lain? Ingat, pengampunan adalah hak istimewa yang Tuhan beri buat kita. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka kita diberi hak untuk minta ampun dan dosa kita diampuni. Tapi hak ini menjadi batal
apabila kita tidak mengampuni orang lain. Berapa banyak kita bilang Tuhan ampuni kita, apakah kita diampuni? Saya ragu-ragu. Kenapa? Karena sementara kita minta ampun dari Tuhan, kita menebarkan kebencian. Sementara kita minta ampun dari Tuhan, tapi kita tidak mengampuni orang lain. Apakah doa seperti itu yang Tuhan mau dari kita? Saudara yang dikasih Tuhan, banyak pendeta yang melayani dengan penuh kebencian. Banyak pekerja-pekerja di gereja yang bekerja penuh kebencian. Benci itu bisa siapa saja. Bisa benci suami, bisa benci istri, bisa benci sahabat, bisa benci adik dan kakak. Mari saudara-saudara, kita nikmati hak istimewa kita sebagai umat Tuhan, yaitu mendapat pengampunan. Hak yang sangat istimewa. Kalau tidak mendapat pengampunan, maka hidup kita tetap di dalam dosa, dan kita tidak akan pernah mewarisi hidup kekal. Kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, walaupun kecil sekalipun. Tidak pernah kompromi. Mungkin kita ketemu Tuhan, kita bilang gitu, ya Tuhan, aku kan setiap hari minta ampun. Pagi-pagi, di waktu pagi sebelum ayam berkokok, aku sudah berkata, Tuhan ampunilah kesalahan saya. Di waktu siang aku berkata, Tuhan ampuni saya. Di waktu malam saya berkata, ya Tuhan sucikan dan ampuni saya. Mungkin Tuhan bilang begini, semua doa pengampunanmu tidak pernah berhasil, dan setiap permohonanmu tidak pernah dikabulkan, alias dosamu setiap hari tidak pernah dihapus. Kenapa? Karena mungkin kita juga tidak mengampuni orang lain. Tidak mungkin Tuhan memberi pengampunan buat kita bila kita tidak memberi pengampunan buat orang lain. Mungkin tidak mungkin. Kita memberi pengampunan 50%, maka Tuhan memberi pengampunan 50%. Kita memberi pengampunan 15%, maka Tuhan memberikan pengampunan 15%. Kita memberi pengampunan 100%, maka Tuhan memberikan pengampunan 100%. Itu ajarannya Tuhan Yesus. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni 10%, ya diampuni 10% kesalahan kita. Kami mengampuni 25%, ya kita diampuni 25%. Kalau mau diampuni 100%, ampuni orang lain 100%. Total. Maka Tuhan mengampuni kita 100%. Dan kasih Tuhan, hak istimewa ini pakai, karena Tuhan mengampuni kita seperti kita mengampuni orang bersalah kepada kita. Kita anggap mengampuni orang itu susah. Bagaimana? Gampang kita bilang. Seorang suami harus mengampuni istrinya, dan istrinya mengkhianati suaminya terus menerus dan terus menerus. Luar biasa kan itu. Seorang istri harus mengampuni suami, padahal suaminya mengkhianati istrinya terus menerus. Setiap hari dia selingkuh, setiap hari dia ganggu teman istrinya, dan istri harus terus memaafkan, terus mengampuni, terus menerus. Itu tidak mudah. Tapi kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak lakukan itu, tidak mengampuni orang yang menyakiti kita, tidak mengampuni orang yang menghina kita, tidak mengampuni orang yang mengkhianati kita, maka Tuhan tidak pernah mengampuni kesalahan kita. Doa kita di waktu pagi bilang, Tuhan ampuni saya, tidak ada manfaat. Doa kita dengan nangis-nangis berkata, ya Tuhan ampuni dosaku, tidak ada manfaat. Karena meminta pengampunan dari Tuhan itu diawali dari kita mengampuni orang lain. Tidak ada cara. Kalau kita lakukan ini, maka Tuhan akan mengampuni kita. Sebesar apa? Sebesar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hak istimewa kita. Jadi bukan serta-merta hak istimewa kita minta ampun dosa kita diampuni begitu saja. Tidak. Ada kewajiban kita. Kewajiban kita adalah kita mengampuni orang yang bersalah
bersalah kepada kita. Dan itu tidak main-main. Bagaimana mungkin orang menyakiti kita dengan luar biasa, mengkhianati kita, merobek-robek perasaan kita, menginjak-injak martabat kita, menaruh kita di bawah telapak kakinya, dan meludahi wajah kita. Dan kita harus tetap mengampuni. Kok bisa? Itulah ajaran Tuhan buat kita. Karena pengampunan yang Tuhan beri buat kita sebesar pengampunan yang kita berikan buat orang lain. Satu pertanyaan saya buat jemaat hari ini. Sudahkah kita semua mengampuni orang yang menyakiti kita hari ini? Sudahkah kita mengampuni orang yang mengkhianati kita hari ini? Sudahkah kita mengampuni orang yang menghina kita habis-habisan pada hari ini? Lakukan itu supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Mungkin juga kita sering menghina orang tanpa kita sadar. Mungkin kita sudah mengkhianati orang lain tanpa kita sadar. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita mau menikmati pengampunan dari Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Sebesar apakah pengampunan yang Tuhan beri buat kita? Sebesar pengampunan yang kita berikan buat orang lain. Bila kita menyisakan 10%, maka Tuhan akan menyisakan 10% dosa kita tidak diampuni. Kita menyisakan 1% di hati kita. Kita mengampuni si A, si B, si C, suami, istri, anak-anak kita. Kita menyisakan 1%. Berarti Tuhan menyisakan 1% dosa kita. Kalau Tuhan menyisakan 1% dosa kita, artinya kita tidak akan hidup dalam kerajaan surga. Karena tidak ada satu dosa pun yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Satu dosa pun, 1% pun, 0,5% pun, 0,1% pun tidak bisa membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, inilah pengajaran Kristus, inilah pengajaran Tuhan Yesus buat kita yang luar biasa. Untuk diampuni, kita harus mengampuni. Sebesar apa Tuhan mengampuni kita? Sebesar kita mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Pada kesempatan ini juga, saya juga meminta maaf kepada jemaat kalau selama saya melayani banyak kekurangan, banyak sekali kekurangan, saya minta maaf. Dan juga kalau setiap ada orang yang bersalah kepada saya, jemaat yang saya layani, saya mengampuni 100%. Saya mengasihi 100%. Kalau saya tidak mengampuni 100%, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni saya 100%. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ikuti pelajaran, ajaran dari Tuhan Yesus kepada kita untuk mengampuni orang lain. Mengampuni suami kita yang mengkhianati kita, mengampuni istri kita yang sering melawan kepada kita, mengampuni anak-anak kita yang sering juga membangkang kepada kita, mengampuni sahabat kita yang juga sering mengkhianati dan menyudutkan kita. Kita mengampuni setiap orang dengan hati yang lapang, 100%, jangan disisakan. Supaya apa? Supaya Tuhan juga mengampuni kita 100%. Dan kalau kita mengampuni orang lain, nanti kita rasakan ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Karena ketika kita mengampuni orang lain, Tuhan mengampuni kita. Dan damai sejahtera Tuhan itu memenuhi perasaan, memenuhi pikiran, memenuhi hati, memenuhi seluruh hidup kita. Berapa banyak orang Kristen yang hidup dengan kegersangan hati, melayani penuh dengan kemarahan, melayani dengan penuh kebencian, melayani penuh dengan kejengkelan, kekesalan. Kenapa? Karena kita tidak mengampuni orang lain. Kalau kita mengampuni orang lain, nanti kita rasakan ada damai sejahtera menyelimuti kita. Indah sekali. Kenapa kita tidak mengampuni hari ini? Mari kita mengampuni setiap orang yang menyakiti kita, setiap orang yang membenci kita, setiap orang yang mengkhianati kita, setiap orang yang melawan kita. Mari kita ampuni supaya kita mengalami pengampunan yang dari. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat
dalam hati yang melimpah-limpah. Bukan hanya kita dengar firman Tuhan ini, tetapi kita melaksanakan. Mari, sekali lagi saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan menghimbau. Mari kita mengampuni orang lain. Mari anak-anak, kita mengampuni ibu dan bapak kita. Mari istri-istri, kita mengampuni dan memaafkan suami kita. Mari suami-suami, kita mengampuni istri kita. Mari orang tua, kita mengampuni anak-anak kita. Seberapa besar kesalahannya, seberapa besar kita dilukai, seberapa besar kita dihianati, mari kita ampuni, kita maafkan 100% dengan hati yang tulus, supaya Tuhan juga mengampuni kita 100%, dan hati kita dibersihkan 100%, dan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu kepada jemaat. Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kita semua harus mengampuni orang lain supaya kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami semua meminta ampun kepada Tuhan, karena kami sering meminta ampun kepada Tuhan, tapi kami lupa memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami Tuhan, hamba sebagai gembala dan seluruh jemaat, mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni suami-suami kami yang mengkhianati kami dengan hati yang tulus ya Tuhan. Kami mengampuni istri-istri kami yang sering membangkang dan banyak menuntut kepada kami dengan hati yang tulus. Kami juga mengampuni anak-anak kami yang sering melawan kepada kami, sering menyakiti, sering membangkang. Kami mengampuni mereka dengan hati yang tulus. Kami juga mengampuni sahabat-sahabat kami yang mengkhianati kami pada hari ini dengan hati yang tulus. Kami mengampuni orang yang membenci kami, orang yang mengkhianati kami, orang yang merendahkan kami. Kami mengampuni ya Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan hari ini, setelah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kami datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kebodohan kami. Ampuni pelanggaran kami. Ampuni keteludaran kami. Ampuni pembangkangan kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kasihanilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pelajaran-Mu. Tuhan mengajar kami untuk mengampuni orang lain. Kami sering lalai, kami sering lupa. Tapi pada hari ini kami berterima kasih. Tuhan mengajarkan kami pelajaran yang indah untuk mengampuni orang lain. Dan sesudah itu Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat kebenaran. Terpuji nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan bimbingan dan tuntunan dan naungan dan pencerahan dan pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus kiranya bersama-sama dengan kita mulai daripada hari ini sampai akhir hidup, sampai Maranatha, sampai kita semua masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah minggu online yang diberkati ini. Terpujilah nama-Mu dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap berjalan dalam pendapat.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.